Bu Kasma. Waalaikumsalam. Tadi ada informasi mengenai semacam insentif atau hadiah bagi juara lomba desa. Tahun ini berapa, kemudian hadiah itu untuk desa, kemudian apa hadiah kira-kira untuk bupati atau gubernur kalau dia mendapatkan juara nasional? Ya, terima kasih Pak Kadis. Jadi untuk perlombaan desa dan kelurahan, kebijakan pemerintah provinsi Pak memberikan penghargaan kepada juara-juara lomba kita di tingkat provinsi dengan memberikan tambahan bantuan keuangan Pak. Bantuan keuangan provinsi kepada pemerintah desa. Memang pemberian bantuan ini waktunya maksudnya untuk lomba tahun 2021, juara 2021 baru bisa kami berikan bantuan keuangan tambahan untuk reward itu di tahun 2022. Seperti itu mekanismenya. Jadi untuk juara 1 lomba di tingkat provinsi itu kami berikan tambahan bantuan keuangan sebesar 150 juta Pak. Jadi selain dari 50 juta yang memang semua desa dapat untuk bantuan keuangan provinsi. Untuk juara 2 itu kita berikan tambahan bantuan keuangan sebesar 125 juta. Dan untuk juara 3 kami beri tambahan 100 juta untuk pemenang lomba desa tingkat provinsi. Nah untuk pemerintah daerah Pak, kalau kita melihat dari regulasi yang ada yaitu Permendagri 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, bagi desa-desa juara, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang sudah melakukan pembinaan kepada desa-desa yang juara itu akan diberikan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri. Penghargaannya ini namanya ya, jadi untuk juara lomba desa tingkat regional Pak, desa dan kelurahan itu gubernur dan wali kota yang punya desa-desa juara akan diberikan penghargaan. Bupati atau wali kota dan juga gubernur. Bupati untuk juara lomba desa dan wali kota untuk juara lomba kelurahan akan diberikan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri yaitu Upakarya Wanuanugraha namanya Pak. Jadi itu bagi desa-desa yang juara di tingkat regional nanti akan diberikan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri kepada bupati, kepada wali kota, termasuk juga kepada gubernur, Upakarya Wanuanugraha. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tidak bisa hadir bersama kami, bersama kita di sini karena beliau masih dalam perjalanan dari Jakarta ke Samarinda. Kemarin ada kegiatan kaitannya dengan bidang 3 kelembagaan dan sosial budaya masyarakat di Kementerian Dalam Negeri. Jadi beliau menitipkan salam kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada rapat kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dari pelaksanaan kegiatan kita terkait dengan sosialisasi lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan undangan yang kami sampaikan, hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi lomba desa dan kelurahan tahun 2022. Terkait dengan pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tahun 2022 tingkat provinsi Kalimantan Timur ini, nanti akan kami sampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaannya. Yang pertama mungkin kaitannya dengan kebijakan pemerintah provinsi untuk tahun 2022 terkait dengan pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tahun 2022 ini. Selanjutnya mungkin kami nanti akan menyampaikan kaitannya dengan evaluasi penyampaian data, evaluasi perkembangan desa, termasuk juga nanti dengan pengisian profil desa dan kelurahan. Kebetulan hadir juga di samping saya ada Ibu Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Beliau yang menangani adaptasi di situ data dan informasi desa, yang menangani kaitannya dengan pengisian profil desa dan kelurahan. Mungkin nanti untuk pelaksanaan rapat ini kita akan lebih banyak diskusi Bapak Ibu kaitannya dengan pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi tahun 2022 ini.
Selanjutnya mungkin nanti terakhir ada sedikit sosialisasi terkait dengan Juknis Lomba Desa yang sebenarnya Juknis ini sebenarnya sudah disampaikan. Kami ada share juga di grup kaitannya dengan sosialisasi Lomba Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Juklak yang sudah disampaikan pada tanggal 16 Maret 2022. Kami lihat di daftar hadirnya ada beberapa juga teman-teman dari kabupaten kota yang ikut dalam pelaksanaan webinar oleh Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa. Baik Bapak Ibu, itu pengantar dari kami. Mungkin yang pertama ingin kami sampaikan untuk kebijakan pemerintah provinsi tahun 2022 terkait pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2022. Memang pertimbangan atau kebijakan untuk pelaksanaan Lomba Desa tahun 2022 ini melalui pertimbangan yang panjang dan sudah kami koordinasikan juga kepada pimpinan, dan akhirnya Pak Kepala Dinas juga mengambil langkah Bapak Ibu untuk tahun 2022 ini Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 kita tiadakan. Maksudnya dalam hal ini pemerintah provinsi tidak melaksanakan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat provinsi tahun 2022. Pertimbangan itu diambil karena tahun 2021 pemerintah provinsi sudah melaksanakan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat provinsi. Sebenarnya untuk tahapan lomba ini kan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, diawali dengan evaluasi perkembangan desa berdasarkan Permendagri 81, desa yang berkembang dan cepat berkembang itu yang bisa diikutkan di lomba di tahapan tingkat kecamatan. Selanjutnya dari tingkat kecamatan diperlombakan untuk di tingkat siapa juara di kecamatan, juara per kecamatan dilombakan di tingkat kabupaten. Sebenarnya tahapannya seperti itu. Dan dari lomba juara-juara lomba tingkat kabupaten itu yang diperlombakan di tingkat provinsi. Nah, mungkin sedikit informasi yang kami sampaikan terkait dengan evaluasi tahun 2022 ini juga yang membuat kami membuat kebijakan di tahun 2022 ini tidak melaksanakan lomba. Yang pertama, setelah kami evaluasi pada saat pelaksanaan lomba 2022 terutama untuk desa, Pak, ternyata yang ikut hanya 3 desa. Hanya 3 desa yang ikut lomba di tingkat provinsi. Jadi sebenarnya secara kualitas pelaksanaan lomba dari peserta sebenarnya ngepas sekali gitu Pak. Jadi yang juara ya juara 1, 2, 3 gitu. Tidak ada kompetisi yang lebih karena ternyata kabupaten-kabupaten tidak ada yang menyampaikan utusan untuk mengikuti lomba tingkat provinsi. Padahal pada saat tahun 2021 kita sudah sampaikan ke pemerintah kabupaten, terutama kabupaten Pak yang di kota lain yang kabupaten, bahwa pelaksanaan lomba kita sesuaikan dengan mekanisme Permendagri 81 dan juga Juknis yang sudah dikeluarkan oleh Kemendagri terkait dengan pelaksanaan lomba tahun 2022. Jadi kami tidak melihat prosesnya karena kami tahu pasti kendalanya adalah anggaran. Jadi apabila pelaksanaan kegiatan itu memang dilakukan pertingkatan dari kecamatan, kabupaten, itu silahkan. Atau menunjuk langsung pun kami menerima sebenarnya sepanjang dia memenuhi semua persyaratan yang kami sampaikan. Itu kami tidak mempermasalahkan. Jadi untuk pelaksanaan lomba ini kita sudah buat sesimpel mungkin karena kita tahu kendalanya pasti anggaran, tapi ternyata setelah dievaluasi di tahun 2021 yang ikut hanya 3 Pak. Jadi ya 3 itu juga yang sudah kita jadi juaranya seperti itu. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat tentunya. Subscribe dulu ya Pak. Kok tahu? Terima kasih. Kebetulan untuk lomba desa ini kan dari bidang pemerintahan desa selalu berkaitan dengan bidang kami PDKP terkait dengan profil desa. Nah, sesuai dengan Permendagri 12 nomor tahun 2017 itu jelas bahwa kita harus selalu mengupdate profil. Dan tentunya sudah kami lakukan dan menindaklanjuti dengan surat yang sudah kita menanyakan ke kabupaten kota bahwa harus ada pemutakhiran setiap tahun. Dan sesuai dengan data yang terakhir bahwa ada dari 10 kabupaten kota itu ada yang memang belum
bukan belum sama sekali, ada memang sisanya yang belum update. Dan mungkin dari 7 kabupaten itu yang sudah clear itu memang Balikpapan, Bontang, Berau, Pasir, dan PPU. Nah, memang dari kabupaten itu tergantung dari memang kesepakatan kita juga dan fasilitas ataupun operator yang memang yang telah ditunjuk. Nah, untuk kabupaten kota, 3 kota tersebut memang Samarinda yang memang masih punya hutang Pak ya. Progresnya itu masih ada 15 lagi Pak yang belum entry. Nah, kebetulan lomba desa yang kemarin tahun 2021 itu Pak, jejak digital Pak tidak bisa dibohongi. Ketika lomba sudah dilaksanakan dengan misalnya mengacu supaya kita meloloskan, kami juga tidak bisa karena bisa dituntut gila. Karena memang dimintanya 2 tahun terakhir gitu. Tapi tidak apa-apa dengan adanya delay kayak gini. Tahun kemarin sudah di-upload, mohon untuk tahun yang sekarang segera Pak, karena memang kalau memang nanti diikutkan ya, nah, ini penilaian lagi buat Samarinda khususnya. Dan memang waktu itu secara khusus Bapak Almarhum Pak ya kita support lah, karena memang ini untuk bersama ya, untuk desa kita, untuk orang kita supaya semuanya maju, apalagi dengan adanya transformasi digital, kita mau nggak mau jangan sampai kita ketinggalan, memang harus kita lakukan semuanya. Lihat dulu Mas Dwi, ya lanjut aja, ini aja terus progresnya aja. Nah, ya itu. Nah, dari 10 kabupaten kota ini yang ada yang terakhir. Jadi posisi sekarang masih 79,48%. Untuk itu kita hapus lah yang memang sudah melaksanakan semuanya. Terima kasih. Mohon Pak bantuannya untuk yang memang masih belum, kita support lah. Mungkin bisa juga nanti di kabupaten kota itu kalau memang tidak ada operator ataupun tidak ada istilahnya lab, kita bisa minta kerjasama dengan Kominfo. Kominfo itu sudah jelas, nah mereka mempunyai lab ya, dan tenaga IT-nya sudah ada. Nah, untuk Kota Samarinda dengan secara khusus kebetulan kemarin kepala bidang e-government-nya itu saya kenal betul. Saya minta Pak disupport dengan Pak Suparmin. Tolong kami dibantu supaya memang Samarinda istilahnya bukan saya membedakan yang lain, kota saya juga ya kan. Nah, kita jadi nggak enak gitu. E-government-nya maju tapi masih ada kelurahan yang ketinggalan, kan jadi malu saya jadinya gitu. Jadi akhirnya betul, smart TV-nya juga sudah bagus gitu. Nah, terkait dengan smart village, memang 3 kabupaten yang kami sampaikan ya, yang mendapatkan apresiasi dan dari pemerintah pusat. Kami mohon untuk yang lainnya juga mungkin menyusul, karena memang nanti ada 3.000 desa. Nah, tahun ini ada 1.000 penetapan. Pak saya dari Pasir itu ada 15 yang sudah ditetapkan, PPU 20 dan Ukar 20. Nah, kita memberikan support lah untuk yang lain, mungkin nanti baru ya Pak Iles ya, siap. Pak Dirman juga kita mohon bantuannya, kita berikan reward lah. Nah, tahun ini bidang kami masih akan mengadakan lomba desa digital. Kami mohon persiapannya. Kita bukan misalnya masalah jualannya, tapi kita ingin melihat apresiasi desa bisa dengan dengan transformasi digital itu masih bisa ikut kita, jangan ada ketinggalan dengan kotak ya kan.